Oke, kita jumpa kembali di kuliah diseminasi penelitian. Kali ini kita akan sharing-sharing ya mengenai barangkali motivasi menulis, tips menulis, bagaimana menembus jurnal internasional bereputasi bersama narasumber kita ya, dosen kita yang sudah terkenal banyak menulis, Dr. Antonius Indarto. Apa kabar Pak Anton? Terima kasih, baik Pak Faridun. Ini untuk kiat-kiatnya kita berdua ya. Oke, kita saling sharing aja Pak, nanti saling melengkapi. Jadi, Betul. Pak Anton Ya. yang banyak, nanti saya yang nambahin sedikit. Nah, boleh. Jadi, nah untuk yang pertama ya Pak, pertanyaan pertama. Jadi sebagai mahasiswa mungkin ya, mahasiswa S3 dan S2 barangkali yang dituntut untuk menghasilkan makalah ilmiah. Mungkin pertanyaan muncul bagi mereka adalah kenapa sih kita perlu menulis makalah ilmiah? Jadi kalau menurut Pak Anton, kenapa kita perlu menulis makalah ilmiah? Baik, terima kasih Pak Faridin. Ya, jadi pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Apa sih alasan kita untuk menuliskan suatu tulisan ilmiah? Ya. Yang pertama itu adalah keinginan untuk berbagi ilmu. Ya, jadi coba kita bayangkan gitu ya. Adik-adik para mahasiswa sekalian gitu ya, sekarang kan sedang melakukan kegiatan eksperimen ya, ingin tahu parameter eksperimennya, terus kemudian bagaimana melakukan eksperimen dengan baik, pasti adik-adik mencari referensi, studi literatur terlebih dahulu ya, nanti kira-kira apa yang harus ada saya lakukan. Nah, ketika adik-adik mencari studi literatur, mencarinya di Google atau di perpustakaan atau di textbook ya, terus kemudian adik-adik mendapatkan referensi yang benar-benar pas untuk adik-adik ya. Nah, saya bayangkan pasti bahagianya minta ampun gitu ya. Jadi ada suatu ilmu yang bisa Anda dapatkan di sini ya dari referensi tersebut. Oh, ternyata kalau misalnya melakukan eksperimen ini dengan metode seperti ini, ya parameternya seperti ini, nanti saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Gitu. Nah, itu di sisi adik-adik gitu ya. Jadi kemudahan mendapatkan referensi ini akan sangat membantu sekali dalam adik-adik mencapai hasil yang diinginkan ya terkait dengan hasil eksperimen tadi. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalnya seandainya adik-adik sudah berhasil melakukan eksperimen, percobaan dan lain sebagainya, ada baiknya juga nah sekarang di sisi yang lain adik-adik membagikan ilmu tersebut. Hasil eksperimen tersebut adik-adik tulis, terus kemudian publikasikan dalam bentuk suatu tulisan yang sistematis, ilmiah, ya, kemudian disampaikan misalnya di jurnal atau dipublikasikan lah ininya. Tidak harus di jurnal sebenarnya. Nah, itu nanti ke depannya itu akan sangat berharga sekali bagi mungkin teman-teman adik-adik gitu ya yang nantinya akan mencari referensi yang sejenis gitu ya. Pasti akan sangat berterima kasih kalau misalnya ada referensi seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan kita berbagi ilmu mungkin itu ya Pak Boridin ya. Kemudian yang kedua itu adalah ternyata kalau kita mempublikasikan suatu hasil gitu ya, itu juga ternyata menghemat resource kita baik dari sisi uang dan dari sisi terkait dengan sumber daya. Maksudnya seperti apa? Ya, adik-adik pernah melakukan eksperimen A, ya, tapi kemudian tidak saudara tuliskan. Ya, apa yang terjadi? Ketika adik kelas Anda itu masuk ke lab yang sama, terus kemudian ingin tahu ya apa yang sudah Anda lakukan, tapi tidak mendapatkan referensi tersebut, dan kebetulan penelitiannya itu adalah sejenis, ya, jadi dia pasti kebingungan, ya, tidak ada bukti, tidak ada rekaman hasil, ya, sedemikian hingga akhirnya apa yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan, dia melakukan eksperimen yang sebenarnya itu adalah sama dengan yang adik-adik lakukan, ya kan? Jadi di sini ada baiknya kalau misalnya adik-adik itu menuliskan hasil yang sudah didapatkan sedemikian hingga nantinya itu dapat dijadikan referensi bagi adik-adik kelas Anda nantinya gitu ya ketika akan melakukan eksperimen yang sejenis. Jadi dengan itu kita bisa menghindari yang namanya pengulangan gitu ya, menghemat resource, menghemat sumber daya, menghemat keuangan juga gitu ya, terkait dengan penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa yang namanya kegiatan ilmiah gitu ya, ada baiknya memang harus kita dokumentasikan. Gitu ya, Anda sudah melakukan eksperimen, terus kemudian mempersiapkan bahan, melakukan eksperimennya juga gitu ya. Nah, itu semua rangkaian tersebut ada baiknya kita tutup dengan menuliskannya secara sistematis
gitu ya, secara ilmiah, terbukukan dengan baik, sedemikian hingga kalau misalnya kita nanti akan melihat kembali apa yang sudah kita lakukan, enak kita untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin itu 3 yang ini. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Udin. Oke, sebelum saya tambahkan ini saya simpulkan ya dari 3 hal yang menurut Pak Anton kenapa kita perlu menulis makalah ilmiah. Jadi yang pertama adalah berbagi ilmu. Jadi apa yang kita lakukan dari hasil eksperimen kita dapat ilmu, kita bagikan. Kemudian yang kedua adalah menghindari pengulangan. Jadi karena eksperimen ini sudah dilakukan, jadi tidak perlu dilakukan kembali oleh orang lain dengan metode atau dengan pelaksanaan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah agar terdokumentasi gitu. Kalau tidak terdokumentasi maka apa yang sudah kita lakukan hilang gitu. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Anton ya dari sisi mahasiswa gitu. Kalau dari sisi mahasiswa itu tuntutan, ya, tuntutan. Karena kalau tidak menulis makalah nanti tidak lulus. Betul. S2-nya nggak lulus, S3-nya nggak lulus ya. Karena harus syarat ini harus terpenuhi. Jadi ini tuntutan. Kalau tidak dipenuhi maka mahasiswa tersebut tidak bisa lulus ini dari. Jadi itu syarat terpaksa ya. Betul, secara terpaksa. Akhirnya mau nggak mau harus menulis. Ini penting. Kemudian dari sisi peneliti juga itu tuntutan ya Pak Antoni, betul ya. Karena biasanya pemberi dana atau funder itu meminta salah satu luarannya adalah berupa makalah ilmiah baik yang terbit di jurnal internasional maupun ke conference atau proceeding dan seterusnya gitu ya. Jadi pakai bukti track record kita juga ya, betul, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya publikasi gitu ya, kemudian kita dokumentasikan, kita publikasi, ada misalnya Scopus, di situ akan bisa menampilkan karya-karya kita ya. Ya, betul juga. Nah, sebagai dosen juga tuntutannya itu karena nanti ke ini Pak, penilaian angka kredit ya, betul kan ya? Kalau nggak ada itu nggak bisa naik pangkat nanti. Padahal itu sangat-sangat diperlukan oleh institusi. Kurang lebih seperti itu. Betul. Itu motivasinya. Mungkin ada motivasi yang lain lagi sebenarnya Pak Anton yang tadi mungkin terlewat ya. Jadi kalau dari sekarang itu banyak insentif yang diberikan untuk para peneliti yang menulis makalah di jurnal internasional bereputasi. Barangkali itu juga motivasi yang sangat menarik gitu bagi kita. Kalau kita nulis ya, jadi pinter, dibayar pula. Ya, jadi betul, mungkin itu ini juga bisa jadi salah satu motivasi agar kita banyak-banyak menulis makalah ilmiah. Nah, kemudian sekarang itu motivasinya sudah ada nih Pak Anton. Kemudian berikutnya adalah, lalu kalau saya sudah berkeinginan untuk menulis, saya mulainya dari mana ini Pak Anton? Jadi kan, saya pengen nulis nih, tapi gimana caranya? Atau mulai dari mana? Ini nggak tahu nih. Kira-kira barangkali ada tips-tips agar kita mudah untuk memulai menulis gitu Pak. Ya, jadi menulis ini kalau boleh saya bilang itu adalah menjadi laju pembatas atau istilahnya itu determining step gitu ya. Sangat teknik kimia sekali. Ya, betul sekali gitu ya. Ini juga saya alami ketika dulu saya menempuh pendidikan baik S2 maupun S3 gitu ya. Banyak alasan supaya tidak menulis sebenarnya, lebih banyak alasannya. Satu gitu ya. Kalau kita menulis apalagi di publikasi-publikasi internasional, pasti yang ditanyakan itu adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita beralasan, bahasa Inggris saya belum bagus, saya belajar dulu deh, nanti aja nulisnya, gitu ya. Selain bahasa, yang kedua itu adalah masalah, ini kan penelitian saya cuma ya segini-segini aja, gitu ya. Kalau misalnya mau dipublikasikan, kelihatannya cuma sederhana sekali, gitu ya, tidak ada yang bisa dipublikasikan, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan tadi saya sampaikan itu determining step tadi, gitu ya, memperlambat kita untuk menuliskan sesuatu. Padahal ingat ya, Pak Udin gitu, menulis itu seperti halnya kita berbahasa. Kalau kita itu tidak menggunakan bahasa tersebut, gitu ya, ya nanti akan lupa, hilang gitu ya, kalau tidak dipraktekkan ya. Gitu ya. Jadi kita butuh latihan. Ya, latihan terkait hal menulis ini gitu. Kalau saya bagaimana menulis itu saya memulai dari hal yang sederhana gitu ya. Kita tidak usah memikirkan bahasa Inggris yang kompleks. Kalau misalnya kita menuliskan dalam tulisan bahasa Inggris ya, kita tuliskan aja dengan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana saja gitu ya. Nah, dari tulisan sederhana, intinya itu adalah kita menyampaikannya dengan singkat, padat, jelas. Gitu.
Kadang-kadang kita kebingungan dengan yang menggunakan misalnya contohnya past tense, present tense, itu nanti dulu. Ya, kita tulis saja. Gitu ya. Kita tulis gitu ya. Karena apa? Ini juga saya alami, dengan kita menuliskan sedikit dengan sedikit, ternyata itu ada pengalaman menulis yang nantinya akan kita dapatkan, yang akan memperkaya bahasa kita, bahasa tulisan kita. Dari tadinya yang sederhana, sangat sederhana sekali, mungkin simple present tense gitu ya. Nah, terus kemudian akan berkembang. Dengan apa? Karena pada saat menulis kita juga sebenarnya melihat referensi-referensi yang lain. Nah, itu akan terbawa juga. Tetapi keinginan untuk menulis itu harus ada terlebih dahulu. Gitu ya. Kita tuliskan dalam bentuk coretan yang sederhana ya, terus kemudian kita buatkan dalam suatu draft gitu ya. Nah, kemudian baru kita kembangkan gitu ya. Jadi mulai dari sesuatu yang sederhana dulu gitu ya, dari ide-ide yang kecil gitu ya. Jangan khawatir dengan masalah bahasan atau besarnya cakupan penelitian yang akan kita tuliskan. Sebenarnya begini, banyak peneliti yang bisa mempublikasikan di Q1 gitu ya, atau jurnal-jurnal yang berreputasi tinggi, itu dari sebenarnya dia mengembangkan pembahasannya saja. Bagaimana kedetailan pembahasan itu dia perdalam ya, sedemikian hingga masuk ke fundamental dan akhirnya memberikan penjelasan yang sangat ilmiah dan sangat sistematis sekali. Ya. Kalau Anda atau kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan itu, kita akan punya feeling, perasaan gitu ya. Wah, ini saya yakin ini tulisan saya ini bisa saya masukkan ke dalam jurnal Q1 atau yang berreputasi gitu ya. Kenapa ini saya bisa yakin? Karena Anda yang melakukan eksperimen. Ya, Anda yang melakukan penelitian itu. Ya, jadi yang tahu terkait detail masalah penelitian, detail terkait dengan hal-hal yang nantinya ingin Anda dapatkan, itu Anda sendiri. Nah, sekarang bagaimana Anda menjelaskan itu? Anda menuliskan itu. Ya. Oke, Pak Anton, terima kasih ya ke kiat-kiatnya untuk memulai menulis. Nah, kalau saya sendiri mungkin saya akan sedikit menambahkan ya. Memang kadangkala kita itu perlu ada yang mendorong gitu, mendorong agar kita bisa menulis gitu ya. Jadi kalau kita belajar fisika itu kan ada begitu ada gaya. Kalau kita berikan gaya, maka akan terjadi pergerakan. Nah, gaya itu bisa dorongan atau tarikan. Kalau di lab itu, kalau misalnya kita dalam satu lab itu berarti harus ada yang mendorong atau menarik. Kalau kita nggak tertarik untuk menulis, berarti harus yang mendorong, Pak. Setidaknya ada yang mendorong Pak Wenten ya, mendorong. Nah, pembimbing itu, yang harus dorong-dorong. Jadi, kalau ada yang mendorong, akhirnya, nah, nggak mau harus menulis berarti kan. Itu pertama. Terus kemudian, betul masalah bahasa memang salah satu yang, ya kita bukan native speaker, jadi bahasa itu jadi kendala juga. Saya ingat waktu dulu pertama kali menulis di 2013 itu ya. Itu, waduh, kalau lihat bahasanya, kalau sekarang dibaca lagi itu kayaknya malu itu baca itu. Jadi tulisannya ya, tapi kalau seperti itu terus, jadinya kita nggak memulai gitu. Jadi belum memulai sudah ada pembatas, sehingga akhirnya kita tidak jadi menulis gitu Pak. Betul tadi Pak Anton bilang, ya memang kita harus learning by doing ya. Dengan menulis, memulai gitu, nanti dalam perjalanan itu akan ditambahkan ya ilmu-ilmu baru, entah dari paper yang kita baca, entah dari hasil reviewer dan seterusnya gitu. Masukan dari teman-teman di lab atau masukan dari pembimbing kita, ya akhirnya ada perbaikan-perbaikan dalam tulisan kita sehingga ya layak publish gitu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini Pak Anton, setelah ini sudah mulai nih, kemudian nanti ada yang mengeluh juga Pak Anton. Ini biasa kan, kalau kita nyari alasan tuh memang banyak. Gitu. Banyak memang. Nyari alasan tuh banyak. 1001 alasan. 1001 alasan. Untuk tidak menulis. Ya. 1000 alasan. Nanti ada yang beralasan juga. Ini eksperimen saya belum selesai nih. Gimana ya Pak Anton nih? Saya pengen nulis tapi ya eksperimen saya belum selesai. Kira-kira ada tips ya Pak Anton? Ya, jadi kalau misalnya alasan eksperimen saya itu belum selesai, terus kemudian itu tidak menjadikan saya untuk menulis sesuatu gitu ya. Kalau buat saya itu sayang sekali gitu ya. Khususnya untuk para mahasiswa S3 ya, karena ini sebenarnya adalah wahana penggembelengan Anda untuk melakukan atau menuliskan sesuatu di sini gitu. Ada banyak tipe tulisan yang bisa kita buat, tulisan ilmiah ya dalam hari ini gitu ya. Ada tipe review gitu ya. Ada tipe short communication gitu ya. Jadi short communication itu adalah tulisan yang singkat gitu ya, menjabarkan apa yang
sesuatu yang unggul yang nantinya akan kita sampaikan, gitu ya. Tapi bentuknya pendek. Tidak selengkap kalau misalnya kita bikin artikel, gitu ya. Kalau misalnya sudah penelitiannya sudah selesai atau sudah lengkap, gitu ya, kita tuliskan penjabarannya secara lengkap, itu biasanya kita sampaikan dalam bentuk artikel penelitian biasa, gitu ya. Ataukah dalam bentuk-bentuk yang lain, gitu ya. Misalnya itu adalah bentuk communication, idea, atau dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya saluran-saluran kalau misalnya kita itu mau menuliskan, gitu ya. Saya ambil misalnya contohnya itu review, gitu ya. Ini Pak Udin ini juga jagonya nih terkait dengan review. Ketika saya dulu pendidikan di Korea, gitu ya, sebelum melakukan penelitian itu kita harus sudah menghasilkan yang namanya review paper. Tujuannya apa? Gitu ya, sederhana sebenarnya tujuannya. Bagaimana kita itu tahu posisi penelitian kita dibandingkan dengan yang lain kalau kita tidak melakukan pemetaan dalam bentuk review tersebut. Gitu ya. Nah, dengan tahu kita itu posisi kita ada di mana, jadi kita lebih mudah nantinya untuk menyampaikan ini loh keunggulan dari penelitian saya. Ini kekurangan dari penelitian saya. Oh, penelitian saya ini sebenarnya itu adalah memberi nilai tambah dari penelitian yang sebelumnya. Nah, itu dapat kita ketahui dari mana? Ketika kita sudah melakukan yang namanya review dari berbagai publikasi yang sudah ada. Ya. Nah, itu jadi keuntungan buat kita. Ya. Jadi, pun tanpa data penelitian, sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya review paper tersebut. Ya. Nah, review paper itu kalau misalnya Anda lihat, itu tidak hanya di jurnal. Kita juga bisa melakukan review di dalam suatu bab buku atau book chapter, gitu ya. Bentuknya pun sekarang juga sudah macam-macam. Ada yang namanya mini review, gitu ya. Ada yang namanya complete review, specific review, dan lain sebagainya. Ya, macamnya juga banyak. Kalau misalnya para mahasiswa sekalian merasa itu belum lengkap, bisa juga menuliskan dalam bentuk short communication, gitu ya. Short communication itu sebenarnya mempublish hanya sebagian saja dari data, gitu ya, dengan menekankan pada nanti itu keunggulannya apa, ya. Jadi kita bisa sampaikan di situ. Nah, tentu saja short communication ini untuk data hasilnya itu tidak akan sedetail kalau misalnya kita sudah memperoleh data yang lengkap. Di situ kita sampaikan apa keunggulan-keunggulan dari teknologi kita, gitu ya, atau dari penelitian kita, ya, hal-hal yang penting yang nantinya akan diperoleh ketika kita sudah melakukan penelitian secara lengkap, itu juga bisa jadi acuan. Bahkan kalau untuk short communication ini beberapa jurnal itu malah prosesnya bisa lebih cepat, ya, daripada artikel normal. Ya, jadi kalau dari saya sebenarnya berbagai apa ya jalur kita menulis ini memberikan opsi kepada kita, gitu ya. Kemudahan-kemudahan mana atau kira-kira bagian mana yang bisa kita berkontribusi, gitu ya, dengan menuliskan itu. Oke. Nah, itu dia. Jadi kalau tadi dijelaskan Pak Anton, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita tulis itu. Bukan hanya hasil, bukan tidak melulu harus eksperimen yang lengkap ya. Eksperimen yang belum lengkap pun bisa kita tulis. Bahkan tanpa melakukan eksperimen pun kita juga bisa menulis gitu. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Anton ya. Dengan melakukan review, sebenarnya review itu kan bagian atau bab kedua dari tesis atau disertasi ya Pak Anton ya. Betul. Jadi tinjauan pustaka. Sebenarnya kita menulis tinjauan pustaka otomatis melakukan review. Tinggal dari bahasa Indonesia gitu ya kita ubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, bahasanya lebih ilmiah. Kemudian ada apa istilahnya komentar-komentar kita, keunggulan dan kelemahan dari suatu publikasi gitu, atau hasil penelitian, sehingga kita bisa merangkumnya jadi satu kesatuan menjadi sebuah paper review. Tuh, jadi diingat ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak menulis ini. Kita belum melakukan eksperimen pun kita sudah bisa menulis gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ingat satu lagi, kalau kita lihat karakteristik dari pembaca dan peneliti itu berbeda, ya. Jadi kalau misalnya pembaca, reader, gitu ya, atau mahasiswa sekalian, gitu, kalau ketika membaca suatu publikasi atau literatur, inginnya itu membaca satu makalah, itu ilmunya dapat semua. Betul. Di mana kita dapatkan itu? Paling mudah adalah di paper review.
Ya, jadi publikasi-publikasi review itu biasanya dalam satu tulisan itu menjabarkan mulai dari cerita terdahulu sampai pengembangannya. Nah, biasanya suka itu. Oleh karena itu biasanya paper review ini paling banyak disitasi. Citasinya yang paling tinggi. Salah satu keunggulan dari paper review, Anton. Ya, betul. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi peneliti, gitu ya, kalau bisa kita menghasilkan sesuatu yang banyak, gitu ya, paper yang banyak, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu inilah bentuk dari kombinasi itu. Kalau Anda sudah punya kemampuan bagaimana membuat paper review, bagaimana Anda bisa mempublikasikan hasil penelitian Anda, lengkap sudah ya kemampuan Anda menulis gitu ya. Tinggal nanti bergantung kepada keinginan Anda. Gitu ya. Apakah Anda menginginkan suatu bentuk publikasi dengan nantinya ke depannya banyak disitasi ya, ataukah Anda mengembangkan penelitian Anda di mana hasilnya nanti juga kemungkinan juga ada potensi untuk disitasi dengan banyak. Jadi itu yang harus dikembangkan. Ya. Oke. Sebagai peneliti muda. Betul. Jadi ini paper review ini unggul sekali ya. Jadi selain dia murah gitu ya, kemudian juga nanti yang baca potensinya besar itu banyak, kemudian juga potensi untuk disitasi juga besar gitu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa saya belum melakukan eksperimen sehingga saya belum menulis ya gitu. Itu salah. Apalagi kalau mahasiswa S3 gitu ya. Dari mulai mengajukan proposal, kemudian ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Jadi setiap tahap nanti bisa ditulis dari mulai maju proposal ini udah dapat nih satu paper review gitu ya. Kemudian nanti kemajuan berikutnya dapat satu paper lagi dan seterusnya. Jadi ketika menjalani studi S3 gitu ya, harusnya kita bisa produktif gitu ya. Betul Pak Anton ya? Betul. Jadi kita harus enjoy itu Pak. Harus enjoy gitu ya. Tepatnya harus enjoy. Jadi manfaatkan waktu itu untuk menggali potensi, menulis atau melatih kemampuan kita untuk menulis gitu. Mumpung istilahnya pembimbingnya banyak gitu ya, teman-teman yang sedang dalam mengambil studi itu juga banyak, sehingga kita bisa saling sharing gitu, saling berbagi, bahkan bisa saling, kalau misalkan tulisannya masih belum pede ini bisa ditanya ke temennya ini, temen yang sama-sama atau di lab bisa, atau teman-teman yang sama-sama S3, kalau seperti ini gimana ya gitu, masih ada saran dan sebagainya. Itu keunggulan tersendiri ya, ketika apalagi kalau kita sedang mengambil studi S3 seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Anton? Sebenarnya banyak ya, tapi terkait dengan menulis ini sebenarnya satu yang ingin saya sampaikan, dicoba aja dahulu, gitu ya. Karena kalau kita pikirkan susahnya, terus kemudian permasalahan yang nanti hadapi, kita nggak jadi menulis, gitu ya. Jadi saya punya pengalaman, gitu ya, saya punya teman, gitu ya. Jadi dia memang sibuk, tetapi ada bagusnya itu adalah ketika saya lihat laptopnya itu ada satu bagian istilahnya apa itu tab ya. Tab itu jadi kalau misalnya dia ganti alt tab itu adalah sebenarnya manuskripnya dia. Ya. Jadi kalau dia punya waktu kosong gitu ya, dia pindah ke situ. Ya, tapi kemudian ketika waktunya penuh ya nggak apa-apa, dia mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Nah, ketika dia kosong kembali lagi ke situ. Gitu ya. Nah, itu bentuk yang sederhana tetapi wah ini saya melihat ini keinginannya untuk menulis besar sekali gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anton atas motivasi, kiat-kiat, bahkan tadi ceritanya ya. Mudah-mudahan untuk sesi kali ini yang menonton sini ya, mahasiswa maupun yang lainnya termotivasi untuk banyak-banyak menulis ya, termotivasi untuk produktif menulis makalah ilmiah. Oke, sekian saja untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, sama-sama. Oh.